Jungle. Preview. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Hosan Ramadhani dengan NIM 45. Event kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Seperti yang saya sudah cantumkan di poster berikut. Karakteristik pasar persaingan sempurna. 1. Kebanyakan penjual adalah perusahaan kecil. Pasar persaingan sempurna mengandung sejumlah besar perusahaan kecil, relatif kecil dibandingkan dengan ukuran keseluruhan pasar. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada satupun perusahaan yang dapat melakukan kontrol pasar atas harga atau kuantitas. 2. Produk identik atau homogen. Karakteristik ini berarti bahwa setiap perusahaan yang bersaing sempurna menghasilkan suatu barang yang merupakan pengganti sempurna untuk output setiap perusahaan lain di pasar. Dengan demikian, tidak ada perusahaan yang dapat membebankan harga dari barang yang telah diterima oleh perusahaan lain. 3. Mobilitas sumber daya yang sempurna atau kebebasan masuk dan keluar dari industri. Perusahaan dengan pasar persaingan sempurna bebas memasuki dan keluar dari industri. Mereka tidak dibatasi oleh aturan dan peraturan pemerintah, biaya awal, atau hambatan lain untuk masuk. 4. Pengetahuan sempurna tentang harga dan kualitas antara penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan sempurna, pembeli sepenuhnya sadar akan harga dan kualitas yang diberikan penjual, sehingga satu perusahaan tidak dapat menjual barang dengan harga lebih tinggi daripada perusahaan lain. Penjelasan kurva PPS. Fungsi permintaan yang dinotasikan dengan demand kemudian memiliki slope yang negatif, kemudian fungsi penawaran yang memiliki slope positif, namanya pasar. Berarti di situ terdapat pertemuan antara permintaan dan penjualan, atau permintaan dan penawaran, dan harga yang ada di pasar terbentuk ketika kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan. Jadi perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran ini merupakan kesepakatan antara produsen, dan konsumen yang ada di pasar tentang satu produk tertentu. Karakteristik pasar monopoli. 1. Terdapat satu penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain meskipun mereka merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. 2. Harga ditentukan penjual atau monopoli. Penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. 3. Perusahaan lain sulit memasuki pasar. Terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berubah undang-undang, teknologi yang mutakhir, modal yang sangat besar, dan lainnya. 4. Konsumen tidak bisa pindah walau rugi. 5. Bisa menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi masyarakat. Penjelasan kurva monopoli. Di pasar monopoli, kurva permintaan memiliki slope yang negatif. Kemudian kurva marginal revenue-nya memiliki slope yang negatif juga. Tetapi besarnya slope tersebut 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Kemudian jika kurva biaya dan kurva marginal cost seperti ini, maka harga itu atau keuntungan yang maksimal itu tercapai ketika MR sama dengan MC. Jadi MR berpotongan di MC, maka jumlah output yang bisa dihasilkan oleh seorang monopolis adalah sebesar Q bintang. Pada jumlah barang sebesar Q bintang ini, maka seorang monopolis akan menjual barangnya sebesar P bintang. Dalam hal ini, akan penerimaan seseorang monopolis sebesar O Q bintang, B, dan P bintang. Sementara untuk menghasilkan O Q bintang, biaya yang harus dikeluarkan sebesar OA. Jadi, persatuannya sebesar OA sehingga total biaya yang harus dikeluarkan adalah OA, C, dan Q bintang. Dengan demikian, maka dalam pasar monopolis, seorang produsen akan mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B, dan P bintang. Karakteristik pasar oligopoli.
1. Terdapat beberapa penjual. Umumnya kurang dari 10 dengan banyak pembeli di pasar. 2. Barang yang dijual homogen atau dapat beda corak. Barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Contohnya adalah sabun mandi dengan berbagai aroma dan bentuk, telepon seluler dengan berbagai ragam teknologi dan tampilan, dan sebagainya. 3. Sulit dimasuki oleh perusahaan baru. Produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli. Walaupun sulit, dibutuhkan modal yang besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli. 4. Masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Persaingan terutama melalui promosi besar-besaran serta perang harga. Perang harga yang dimaksud terjadi ketika suatu perusahaan bermaksud untuk menurunkan harga agar memoleh pembeli pasar yang lebih besar, namun diikuti dengan penurunan harga oleh perusahaan lain, sehingga pada akhirnya pangsa pasar yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan adalah tetap, namun dengan harga jual yang lebih rendah. 5. Sistem harga yang kaku. Karena sifatnya yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan, perilaku satu perusahaan menjadi sangat terasa pengaruhnya bagi perusahaan lain, sehingga menimbulkan ketergantungan dari masing-masing strategi atau tindakan yang diambil. 6. Penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Karakteristik pasar monopolistik. 1. Jumlah produsennya sangat banyak. Seperti pada pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap-tiap produsen memiliki pangsa pasar atau market share yang cenderung kecil. Hal ini membuat produsen memiliki kekuatan yang terbatas untuk menentukan harga mereka. Karena harga yang ditentukan dalam pasar ini adalah harga rata-rata dari produk dari produsen lain. 2. Adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah ketika produsen memproduksi produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya. Sebagai contoh, Adidas, Nike, Skechers, Fila, dan Puma sama-sama memproduksi running shoes, namun tiap produk mereka memiliki ciri khas tersendiri. Dalam pasar monopolistik, ketika harga dari salah satu produsen naik, sedangkan harga produk dari produsen lain tetap konstan, maka permintaan akan produk tersebut akan turun. Contoh, ketika Adidas menaikkan harga running shoes-nya, namun Nike, Skechers, Fila, dan Puma tidak, maka konsumen akan beralih untuk membeli produk substitusinya. 3. Masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Karena produk yang ada pada pasar monopolistik cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk. Produsen akan berlomba-lomba memperbaiki kualitas produknya, seperti melalui desain produk ataupun servis yang diberikan kepada konsumen. 4. Produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Sama seperti pasar persaingan sempurna, dalam pasar monopolistik, produsen dapat bebas masuk dan keluar pasar. Penjelasan kurva monopolistik. Bentuk kurva dari pasar monopolistik mirip dengan pasar monopoli. Hanya saja, perbedaannya adalah kurva permintaan pada monopolistik lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian lereng kurva permintaannya lebih landai dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian keuntungan seorang monopolistik akan terbentuk jika terjadi persamaan antara marginal cost dengan marginal revenue-nya. Dapat dilihat dari kurva monopolistik ini. Marginal cost dan marginal revenue-nya bertemu pada titik E, maka jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolistik sebesar Ki bintang, sementara jumlah harga yang akan dijual adalah ditarik dari Ki bintang ke kurva permintaan harga yang akan dijual oleh produsen sebesar P bintang. Sementara seorang monopolistik akan menghasilkan produk K bintang, maka dengan biaya sebesar OC persatuannya, sehingga jika ditotal merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolistik sebesar O Ki bintang, B dan C, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh seorang monopolis adalah C, P bintang, A, dan B. Pasar input adalah suatu pasar yang dimana tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input
atau sumber daya produksi, atau definisi lainnya dari pasar input, yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Pasar input ini memiliki ciri-ciri yaitu 1. Pasar ini wujudnya kegiatan, tidak berwujud fisik. 2. Di pasar ini permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. 3. Jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang keempat, penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli, sementara permintaan sifatnya kolektif.